wabarakatuh. Hai semuanya, siswa-siswi SD Islam Al-Juhra, apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Ada beberapa yang harus saya coba, diantaranya saya setiap harinya membuat video pembelajaran dari hari Senin sampai hari Jumat. Dan kita memberikan video pembelajaran, materi apa yang akan disampaikan oleh siswa itu melalui video pembelajaran. Guru membuat video lalu diunggah ke YouTube. Setelah diunggah, linknya di-share di grup. Lalu untuk feedback, anak mengerjakan tugas bisa berupa video, bisa berupa foto dan lain-lain sebagainya. Kemudian kalian bisa mencari video yang lain yang ada di YouTube juga boleh, seperti itu sebagai tambahan. Yang kedua melalui tatap muka, yaitu kunjungan, yaitu guru berkunjung ke rumah-rumah siswa dan siswanya itu diperkelompokkan. Kerja kelompok ini guru mengunjungi salah satu rumah yang dimana rumah tersebut masing-masing ada 4 atau 5 siswa. Kemudian juga ada setiap hari Kamis, yaitu Pak Harun menggunakan video call untuk Pak Harun menanyakan kabar, kemudian mengulang-ulang pelajaran, kemudian juga kita bersilaturahim melewat video tersebut. Itu sebagai umat muslim tentu sangat sedih dengan adanya pandemi ini, apalagi di sekolah kita sekarang online. Tetapi untuk tahfiz khususnya nanti akan diberikan video bacaan, kemudian siswa melihat, kemudian siswa merekam dan juga menghafal melalui video bacaan tersebut, sehingga tidak mengurangi kreativitas dalam menghafal. Yang pertama yang pasti adalah masalah kuota. Yang kedua masalah handphone, HP-nya yang hang, memorinya nggak cukup, udah susah buat, nggak tahu dia ngeblank. Masalah jaringan, kadang tahu-tahu kuota kita habis seperti itu. Jadi ya kadang bu guru seringnya suka telat kirim pembelajarannya, yaitu mungkin karena jaringannya kurang bagus ataupun karena kuotanya mungkin baru habis ya, seperti itu. Kesulitan yang dihadapi ketika online adalah guru tidak bisa memberikan sebuah kebenaran, penuturan tentang makhraj, tentang tajwid, tentang banyak secara langsung, tapi hanya diberikan penilaian saja. Itu kendala-kendala ketika online untuk tahfiz. Kesulitan yang saya hadapi biasanya itu membuat video, karena biasanya sebelum membuat video itu mencari materi terlebih dulu. Setelah itu belum merekam suara, lalu membuat PowerPoint. Nah, jadi saya mohon maaf ya kepada ayah dan bunda bila videonya suka lama. Kreativitas guru itu harus dituntut lebih kreatif lagi dalam membuat video yang menarik perhatian siswa. Guru itu perlu ya, harus
pintar-pintar ataupun kreatif dalam menyajikan video-video yang dikirimkan nantinya ke anak agar anak tuh tidak bosan. Para guru itu sangat kesulitan untuk membangun karakter ya kepada anak-anak ya, karena kita susah. Kenapa Bapak katakan susah? Karena kita tidak berhadapan langsung dengan siswa tersebut, makanya susah ya. Kalau sebelum adanya penyakit corona ini kita sangat gampang untuk membangun karakter, tapi dalam situasi seperti ini kita sangat susah ya. Ini salah satu kesulitan saya adalah ketika dalam membuat video pembelajaran terkadang kurang maksimal pembelajaran yang saya sajikan tersebut. Karena kenapa? Karena dalam membuat video saya belum terbiasa yang berhadapan dengan kamera, berhadapan dengan layar kaca. Oleh karena itu pembelajaran pun yang disajikan dalam video kurang maksimal. Mohon maaf sebelumnya kepada seluruh siswa-siswi SD Islam Az-Zuhra apabila selama pembelajaran pandemi ini yang disampaikan oleh Pak Hendi kurang maksimal. Mohon dimaafkan. Kita beradaptasi dengan situasi seperti ini yang tadinya kita tidak berhadapan dengan kamera, kita harus berhadapan dengan kamera, sementara kita ini bukan seorang artis ya. Jadi terkadang tidak pede, tidak percaya diri. Proses editingnya sih, karena kan pengennya ngasih video bentuknya tuh menarik buat anak-anak. Ada musiknya, ada banyak gambar. Anak-anak kan juga suka tampilan yang banyak warna. Dan video yang bagus itu mesti melalui proses editing yang banyak. Tahap editingnya tuh banyak. Ada pertama mesti nyiapin materi, terus kita bikin voice over. Habis itu ditambahin lagu juga kan. Jadi pokoknya lebih banyak kendalanya di proses editing sih. Kadang sampai harus begadang atau jadi di YouTube itu pasti kelihatan ada guru-guru yang uploadnya jam 2 malam, jam 3 malam itu ya karena mereka nggak tidur. Kesulitannya adalah kita merasa lelah ya, dikatakan lelah, tidak ada batas waktu dalam pembelajaran masa pandemi ini ya. Karena orang tua kadang-kadang ngirimnya itu sore, malam ataupun subuh. Saya selalu mengerti dengan keadaan situasi kondisi di rumahnya masing-masing. Ada yang kerja, itu saya maklumi ya. Kangen ya ketika anak main lari-larian, kangen juga ngelihat anak yang nangis, yang ngadu, yang teriak-teriakan, Pak, Bu, sangat dirindukan sekali. Saat-saat belajar di sekolah ya misalnya apa? Misalnya makan bersama, kemudian ekstra puding gitu ya, itu sangat guru rindukan. Kemudian sholat berjamaah bersama itu juga hal-hal yang sangat ibu rindukan ya, sekolah biasa seperti itu. Kumpul bareng bersama anak-anak, makan bersama, sholat berjamaah, ngobrol bersama di saat istirahat, dan kemudian bercerita itu yang paling saya rindukan. Kemudian mengajar dengan bertatap muka. Sekolah yang saya rindukan adalah saat upacara hari Senin, berbaris di depan kelas, menyusun sepatu jarak agar terlihat rapi, murojaah, sholat duha dan lain-lain sebagainya saya rindukan. Apalagi saat siswa datang ke sekolah disambut guru, saliman, itu sangat saya rindukan. Yang pertama kali yang sangat saya rindukan yaitu berjumpa langsung dengan anak-anak, melihat tingkah laku mereka yang masih polos, yang ceria, yang gemesin, yang nyenengin. Itu yang sangat saya rindukan. Yang paling dikangenin yang jelas kalau sekolah itu, umpamanya sekolah itu normal, kan kita bisa lihat anak-anak bisa hiruk pikuk, lari-larian, mereka belajar, dan belajar itu pasti akan serius karena diajar, benar-benar diajar di dalam kelas. Mereka nggak akan nggak akan ogah-ogahan. Kalau udah masuk kelas kan mereka tuh jelas, udah dipegang satu guru, dua guru, mereka akan diem. Kalau model sekarang kan diajarin secara
online, cara virtual, jarak jauh, mereka ya kadang-kadang pasti kadang-kadang ada yang ngeyel, ada yang tidak mau, itu mah tergantung sama orang tuanya memberikan arahan kepada putra-putrinya di rumah gitu, Bu. Biasanya itu bertatap muka dengan murid-murid semuanya, canda tawanya, dan aduan-aduan yang murid-murid misalkan lagi berantem, seperti itu. Masa-masa yang paling dikenang ketika sekolah normal adalah canda tawa anak-anak, kemudian manjanya anak-anak kepada ustadznya, kemudian banyak sekali kenangan-kenangan yang indah ketika kita sudah masuk seperti biasa. Banyak sekali hal-hal yang dirindukan pada masa-masa belajar normal seperti biasa. Ya mungkin bisa saya katakan senang sekali ketika kita belajar bersama siswa dan siswi di kelas, apalagi kelas 1 ataupun kelas 2, masih saat-saatnya beradaptasi mereka. Ada yang nangis di kelas, ada yang lari-lari, ada yang belajar mau makan, ada yang nangis karena ditinggal orang tuanya. Kemudian kita sholat berjamaah, sholat duha berjamaah, menghafal bersama, menghafal hadis ataupun menghafal Al-Quran, bercanda bareng, dilendotin kadang-kadang sama siswa ya, makan bareng, jajan bareng, main bareng, itu hal-hal yang paling dirindukan. Kadang-kadang kita suka dikasih makanan juga sama anak itu, luar biasa ya, seneng banget itu. Itu Bapak sangat rindu bertemu dengan kalian ya, kemudian bercanda dengan kalian, mengajar dengan kalian, kita belajar sama-sama, rindu dengan tangisan kalian, rindu dengan bawelnya kalian, rindu dengan manjanya kalian, rindu dengan suasana sekolah yang berisik kayak pasar ya. Gitu ya, Bapak sangat merindukan itu semua. Bu Akira tuh sangat rindu, sangat rindu canda tawanya anak-anak di kelas, keseruannya anak-anak di kelas. Yang paling Bu Akira rindu itu disambut di pagi hari, menyambut mereka, dipeluk, salam, kita saling bersalaman gitu. Bu Akira sangat rindu. Kemudian celotehan mereka, kepolosannya mereka, sholat bareng, Bu Akira tuh sangat rindu gitu. Kemudian saat mengatur mereka anak-anak di sekolah, saat olahraga, saat upacara bendera, itu sangat Bu Akira rindukan gitu. Banyak yang ada suasana-suasana juga yang di kelas, seperti ada yang banyak yang ada yang bercanda, ada yang diam aja, ada yang dengan polosnya, banyaklah beragam macam anak-anak, karakter anak tuh yang sangat Bu Akira rindukan, dan itu tidak ada di masa pandemi ini. Jadi tentunya kita berharap semua pandemi ini segera berakhir dan juga kita bisa normal seperti biasa. Dan pesan Ustadz kepada kalian semua yang masih di rumah, yang masih sibuk di rumah untuk online, untuk mengajarkan tugas online, maka tetap semangat untuk selalu mengerjakan tugas dengan baik. Dan jangan patah semangat, tetap semangat, jaga kesehatan, jaga kondisi badan, kemudian minum vitamin sehingga tubuhnya sehat, sehingga makin semangat lagi. Apalagi menghafal Quran, harus mempunyai mental yang kuat untuk menjadi penghafal Quran yang baik, karena penghafal Quran adalah orang-orang yang Allah pilih menjadi ahlullah, ahlinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang ahlullah akan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan ibu untuk Ananda di rumah, tetap semangat meskipun belajar di rumah, dan tetap rajin cuci tangan ya, kemudian rajin berdoa, kemudian untuk bunda dan ayah juga tetap semangat ya bunda, tetap semangat ya ayah dalam mengajari anak-anak selama belajar di rumah ini, dan
pasti kita yakin bahwa semuanya pasti ada hikmahnya. Pesan Bu Akira buat kalian yang di rumah, tetap semangat belajar dari rumah. Jaga kesehatan kalian karena kesehatan itu sangat penting bagi tubuh kalian. Tetap semangat dalam belajar, apapun yang diberikan tugas oleh ibu dan bapak guru dikerjakan. Kemudian terima kasih juga saya ucapkan buat ayah dan bunda atas kerjasamanya selama ini. Terima kasih sudah membantu siswa dengan memberikan dampingan kepada siswa, untuk memberikan juga feedback ke saya atau ke gurunya gitu. Terima kasih banyak. Support dari orang tua itu sangat penting. Support dari orang tua itu juga sangat penting bagi kami gitu, para guru. Saya berterima kasih kepada orang tua murid, semua siswa, dan juga semangat kepada siswa-siswi SD Islam Azura. Tetap semangat belajar bersama ibu dan ayah di rumah. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Berpesan kepada anak-anak kelas 1 sampai dengan kelas 4 ya, agar selalu tetap semangat, kemudian tetap jaga kesehatan, semangat dalam belajar, semangat dalam menghafal. Tetap ingat apa-apa yang sudah dipelajari di sekolah selalu diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi sholat duha, murojaah, kemudian hafalan-hafalan, hadis-hadis dan asmaul husna selalu dibaca ya. Karena kita di sekolah itu bukan cuma sekedar belajar, tapi diharapkan ya kepada semua guru dan kepada siswa agar senantiasa membiasakan itu yang tadi, amalan-amalan yang kita kerjakan di sekolah dan diterapkan nanti di rumah maupun di sekolah kembali. Terutama kepada orang tua agar selalu semangat dalam mendidik anak. Ingat ya, anak itu tergantung gimana orang tua ya. Kalau misalkan orang tua mendidiknya dengan ikhlas ya, dengan penuh kesabaran, dengan penuh kasih sayang ya wajar. Walaupun misalkan orang tua kesel-kesel dikit ya, wajar. Terus sebel-sebel dikit sama anaknya ngeliat, terus anaknya susah dibilangin, nah sini belajar, terus anaknya kabur dulu, itu wajar ya, wajar. Tapi kita tunggu aja, sabar, kita tunggu sampai nanti anaknya mood kapan waktu yang tepat untuk anak mau belajar ya. Kepada anak-anak, guru di rumah dan juga guru di sekolah itu sama. Guru di sekolah ini Ibu Dewi, guru di rumah kalian itu orang tua kalian. Jadi jika kalian menanyakan soal ataupun segala macamnya kepada orang tua kalian, jangan dibeda-bedakan dengan guru. Oh, kok guru ini beda caranya? Sama aja ya, sama aja. Orang tua kalian sama guru ini sama aja caranya, tujuannya ini sama, caranya yang berbeda. Tujuannya sama, intinya sama, tapi caranya berbeda. Jadi tetap kalian harus nurut juga sama orang tua kalian ya. Jangan males-malesan belajarnya ya, harus tetap semangat, tetap sehat. Semoga wabah ini cepat berlalu dan kita bisa belajar lagi tatap muka ya nak ya. Ibu kangen sama kalian semuanya. Tapi tetap pesan ibu selama pandemi ini, tetaplah belajar dengan semangat nak ya di rumah. Dengar kata ayah dan bunda, tolong kerjakan semua tugas-tugas dari bapak ibu guru yang diberikan. Semoga kalian tetap semangat dan semakin pintar, semakin lancar membaca dan menulisnya di rumah dengan bimbingan ayah bunda. Pesan buat anak-anak di rumah, karena belajarnya sekarang di rumah, harus nurut sama orang tua, harus nurut sama ayah bunda atau sama kakak. Kalau di sekolah kan belajarnya sama ibu bapak guru, jadi nurutnya sama ibu bapak guru. Kalau di rumah itu tadi, dengerin kata ayah bunda. Oke? Terus kalau pesan untuk orang tua, sebelumnya terima kasih banyak karena telah membantu proses pembelajaran dari rumah. Pesannya ya, semoga ayah bunda di rumah bisa sabar nemenin anak-anak di rumah belajar dan tetap semangat. Semoga pandemi ini segera selesai, jadi kita semua bisa bertemu kembali di sekolah. Oke? Untuk anak-anak yang masih belajar di rumah harus tetap semangat, jangan banyak mengeluh karena di luar sana banyak sekali teman-teman kita yang tidak mempunyai fasilitas, tidak mempunyai handphone, tidak mempunyai laptop. Mereka masih semangat belajar.
Sedangkan kita yang sudah punya fasilitas dari orang tua, dari ayah ibu, harus digunakan dengan sebaik-baiknya dan dimanfaatkan. Dan jangan lupa berdoa agar pandemi ini cepat berlalu, agar kita dapat berkumpul kembali, belajar di sekolah bersama-sama. Pesannya adalah dimanapun kalian belajar, sama siapapun kalian diajar, kalian tetap semangat. Kalian harus selalu berdoa pada Allah agar penyakit ini, corona ini musnah dan hilang di Indonesia, dan kita bisa berkumpul di sekolah seperti biasa lagi. Kemudian jangan pernah tinggalkan sholat ya, sholat terutama sholat 5 waktu jangan pernah tinggalkan. Setelah sholat 5 waktu kalian berdoa pada Allah agar kita semuanya pada sehat, mama kalian ya, ayah kalian, guru-guru yang mengajarkan kepada kalian semuanya pada sehat, Allah jaga dari berbagai macam penyakit ya. Daripada itu jangan lupa tetap belajar ya, tetap belajar dan belajar ya. Ibu harap kalian tetap semangat walaupun belajarnya dari rumah. Lalu ibu berharap kalian bisa selalu disiplin mengerjakannya supaya demi kebaikan bersama, dan juga buat ayah bunda tetap semangat ya dan selalu sehat. Untuk menghadapi COVID-19 pandemi ini, ya saya mengharapkan tuh bukan orang tua siswa, bukan guru, bukan siswanya juga, tapi kayaknya si seluruh komponen masyarakat seluruh Indonesia itu mah semua kerjasama, saling bantu, saling tolong, ikutin protokol kesehatan yang udah dianjurkan oleh pemerintah ya. Salah satunya kan banyak hal ya, bukan salah satunya ya kan, masih jelas pakai masker. Ini tak buka karena tadi katanya takut nggak bersuara katanya. Terus jelas cuci tangan, terus dari mana-mana kalau pulang segera mandi, jangan pergi kemana-mana kalau memang nggak darurat. Istilahnya kita stay at home itu tahu bener tahu enggak, yang penting gitu. Yang penting ibu-ibu juga pinter, namanya juga di sekolah udah diliburkan, anak-anaknya jangan dibebaskan liar kemana-mana. Pagi-pagi udah sepedaan, siang main layangan, sore main bola. Itu kalau memang imunnya bagus itu sih tidak ada masalah. Cuman tapi pas situasinya anaknya pas jatuh lemahnya itu akan berpengaruh amat sangat buruk. Soalnya namanya COVID-19 memang belum ada obatnya. Sementara obat yang sekarang orang pada dipakai itu kan baru meraba-raba saja, belum sepenuhnya benar. Jadi kita tetap ikuti aturan pemerintah, anjuran pemerintah, stay at home, terus ya lalu pergi kemana-mana kalau situasi gawat darurat, kecuali orang yang memang pekerja ya, memang harus bekerja untuk menghidupi keluarga yang di rumah. Tapi kalau untuk anak-anak disarankan untuk tinggal di rumah. Salam olahraga, tetap semangat ya dalam COVID ini, jaga kesehatan, tetap jaga imun tubuh dengan cara berolahraga, makanan sehat, makan buah dan sayur agar tubuh selalu kuat dan terhindar dari penyakit. Tetap semangat dan jaga kesehatan, semoga pandemi ini cepat berakhir. Saya ingin sharing sedikit kepada bunda-bunda bahwa menjadi orang tua yang baik di setiap harinya memang tidak mudah dan membutuhkan perjuangan dalam mewujudkannya. Saat kita melakukan kesalahan kepada anak, maka meminta maaf kepada anak bukanlah sesuatu hal yang buruk. Justru menumbuhkan respek dari anak yang memiliki pintu maaf yang begitu luas untuk orang tuanya. Nah, di era pandemi COVID-19 ini, orang tua dituntut banyak sabar, banyak belajar juga dalam teknik pendampingan pembelajaran anak tentunya di rumah. Semua itu bertujuan untuk pembelajaran, tercapainya tujuan pembelajaran yang memang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, tentu butuh teknik-teknik khusus dalam mengontrol dan mendampingi pembelajaran anak-anak di rumah. Di sini Taman Pendidikan Ajunggrah hadir untuk menemani bunda-bunda sekalian dalam tumbuh kembang anak, dalam menyongsong masa depan yang lebih baik lagi. Sudah 7 bulan pandemi ini berlangsung dan sampai saat ini kita belum tahu kapan pandemi akan berakhir.
Berbagai sektor sudah mulai dibuka seperti perkantoran, pabrik, mal-mal, tempat rekreasi, tempat pariwisata, tapi memang sektor pendidikan itu belum bisa dibuka. Menurut gugus tugas COVID, sektor pendidikan itu menjadi sektor terakhir yang dibuka karena risiko di sekolah itu sangat tinggi. Jadi sehingga yang bisa dibuka itu atau pembelajaran tatap muka itu hanya yang ada di zona wilayah hijau dan kuning. Sedangkan untuk Kabupaten Bogor, khususnya Kecamatan Cibinong, sampai hari ini masih ada di zona merah sehingga kami belum bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Untuk menentukan pembelajaran yang akan dilaksanakan, sekolah perlu mengambil langkah penuh perhitungan, perlu berpikir matang bagaimana sekolah akan dibuka atau tidak, lalu risikonya seperti apa, apakah ada instruksi, ada surat resmi dari dinas pemerintahan sehingga itu menjadi pegangan untuk sekolah. Nah, keputusan itu tidak bisa diambil semata-mata hanya melihat kondisi yang kita anggap sudah aman atau semata-mata serta-merta melihat dari sekolah lain yang sudah memperbolehkan siswa-siswinya masuk meskipun dengan sistem shifting. Karena menurut kami keselamatan dan kesehatan siswa itu adalah hal yang paling diprioritaskan. Keputusan yang diambil sekolah itu memang sangat berdampak kepada banyak hal, tidak hanya kepada siswa atau orang tua, tetapi juga berdampak kepada guru. Karena tidak memungkiri bahwa kondisi yang sudah lama ini, kadang kita merasa lelah, kadang kita merasa jenuh, bertanya-tanya, kapan sih kondisi ini akan berangsur normal, kapan kita bisa kembali lagi seperti kondisi yang dulu. Juga ini tuh sebetulnya memang menyiksa guru-guru. Kalau dulu mungkin lelah, itu masih bisa ketemu sama anak-anak, bisa melihat lucu-lucunya mereka, bercanda sama mereka. Sedangkan kalau saat ini, ya kalau capek ya udah capek aja gitu. Kita menatap layar, seolah-olah bisa berbicara dengan anak, padahal itu anaknya nggak ada gitu. Dan yang paling menyedihkan sih, mungkin sebagai kepala sekolah, saya itu tidak berinteraksi langsung dengan siswa, tidak banyak berinteraksi langsung dengan orang tua. Saya banyak berinteraksi langsungnya dengan guru. Dari situ saya bisa mendengar cerita-cerita mereka bagaimana mengajar di kala pandemi gitu. Dan yang paling sedih itu kalau ada guru yang datang lalu nanya, kita tuh sampai kapan sih Bu kayak gini? Dan itu memang saya nggak bisa jawab gitu, karena kita sama-sama di dalam kondisi ketidakpastian ini. Paling yang bisa saya lakukan adalah ya mengucap sabar, tetap semangat seperti itu. Sebagai seorang guru yang memiliki jiwa pendidik gitu, saya tahu bahwa di dalam batin mereka juga tersiksa dengan kondisi seperti ini gitu. Belum lagi banyaknya tuntutan dari saya khususnya mengenai administrasi kelas, mengenai teknik pengajaran yang baik, bagaimana caranya menyajikan materi pembelajaran, bagaimana target pembelajaran tetap tercapai dengan menyesuaikan sedemikian rupa dengan keadaan ayah bunda dan anak di rumah gitu. Saya juga kalau ada tugas atau video yang kurang pas atau salah, saya minta mereka buat lagi, atau kalau misalnya ada masalah, ada miskomunikasi, langsung saya tegur gitu. Memang saya akui, saya mohon maaf juga untuk guru-guru, saya agak keras karena saya berpikir bahwa walaupun di kondisi seperti ini kita tetap nggak boleh lemah, kita tetap harus semangat. Bagaimanapun juga kualitas pembelajaran yang kita sampaikan itu harus tetap baik walaupun kondisinya seperti ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang sudah berjuang memberikan pembelajaran terbaik untuk Ananda. Terima kasih juga kepada ayah dan bunda yang selalu mendampingi Ananda belajar dari rumah. Terima kasih untuk Ananda, siswa-siswi SD Islam Azura yang selalu bersemangat mengerjakan, mengumpulkan tugas dari Bu Guru dan Bapak Guru. Mari kita jalan beriringan, saling menguatkan, saling menyemangati. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa bertemu kembali. Semangat! Tepuk semangat. Yes, yes, semangat. Bapak lakukan. Iya, Bu Sinta. Ya kesini ya. Ini tadi aja sama Bunda gak bener-bener deh. Udah. Ini gak boleh liatin. Udah. Kan sekolah itu perlu memikirkan dengan penuh. Selamat pagi adik-adik. Udah sih pagi. Lagi nggak? Dah. Kendala kota yang harus besar kita apa Bu? Kita keluarkan. Terima kasih banyak.